bentar nih sama teman-temannya. Tadi aku lihat waktu diputar lagu tuh kayaknya udah vibing tuh sama teman-temannya, kayaknya seru banget ya lagi ngumpul di sekolah. Terus juga ikutan webinar ini, boleh dong teman-teman dari Airin Home, Mantita, boleh dong kasih experience kamu tadi malam waktu baca pengumuman tuh kayak gimana sih? Recording in progress. Kalian waktu kemarin baca pengumuman kalau misalnya kalian lolos di 10 besar Akademi Madrasah Digital ini, boleh di recreate gitu mungkin. Mungkin salah satu dari teman-teman ini kayak, oh my god, aku berhasil lulus 10 besar atau gimana? Itu sebenarnya kita juga kayak lagi banyak yang gak bisa lulus ya, karena kita pun dari semalam berpikir kayak dari perjalanan dari awal kan udah lama banget nih, pelajaran udah banyak, manfaat udah banyak, kayak ilmu ke depannya kita itu udah banyak. Terus misalnya kita gak lulus, kita pun kan ajmain membantu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita semua bisa bertemu di versi webinar kali ini, dan mari kita terus panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas semua karunia dan rahmatnya hingga sampai hari ini kita diberikan kesehatan yang baik, dan semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para sahabatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga menjajaki tingkat yang lebih tinggi dari derajat SMA ya, karena teman-teman sudah punya karya, sudah punya inovasi dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, baik, kita langsung saja mulai materi ini ya. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri. Jadi seperti yang disebutkan Zakia tadi, saya Farid Airlangga, dan roles and responsibility saya di Excel Axiata sebagai New Ventures Development, bertugas di XCAM, Rumah IoT Indonesia. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan XCAM, dan beberapa mentor sudah menjalankan tugas dan membimbing teman-teman nih selama pembuatan project IoT-nya. Ya, professional experience, pengalaman pekerjaan saya sudah beberapa puluh tahun, lebih dari 10 tahun menjalani roles and responsibility di dunia ICT ya, khususnya di dunia ICT, baik lokal maupun global organization. Jadi saya sebelum di Excel bergabung dengan perusahaan-perusahaan multinational company seperti Lucent Technology, Huawei, Alcatel-Lucent, Ericsson, dan terakhir sebelum join ke Excel Axiata sempat menjalani dan mencoba untuk membangun startup khususnya di bidang ERP, Enterprise Resource Planning atau Software Development. Ya, seperti diperkenalkan tadi, Master Degree saya peroleh dari Business School, dan Bachelor Degree di Mercu Buana. Sebelumnya saya menamatkan pendidikan di Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya. Misalkan ngomong dari terkait video tadi, jadi kalau kita lihat video tadi itu menggambarkan sebuah konektivitas terhadap segala sesuatu, entah itu transportasi, gaya hidup, bangunan dan lain sebagainya. Teman-teman nih, apa nih yang ke depan dari solusi Iko ini? Nanti ke depan kira-kira mau dikembangkan seperti apa? Ini boleh menghayal. Jadi bagaimana dengan perkembangan teknologi, terus apa yang sudah dihasilkan saat ini, terus harapannya apa? Kalau dari produk kami sendiri, kan EKOI adalah meningkatkan produktivitas dari ikan koi itu sendiri, entah ikan koi itu sendiri. Untuk kedepannya, mungkin bisa alat yang bisa melakukan tracking satu-satu terhadap koi, terhadap kesehatannya dan lain sebagainya. Itu mungkin sesuatu yang wah. Oke, selanjutnya, terima kasih ya tim Ikoi. Ada dari Wamun. Ya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih Kak atas waktu dan kesempatan. Saya Jihan dari Tankasi dengan proyek Kita Wamun. Melihat video tadi ya, luar biasa, itu memang adalah gambaran masa depan seperti yang Sajid juga udah bilang tadi, ada konektivitas. Dan tadi Bila nangkapnya ada
ketika IoT bertemu dengan AI yang akan menciptakan sesuatu yang lebih booming lagi. Dari situ Bila juga jadi mikir, oh mungkin kedepannya Wamun ini kalau kita padukan dengan AI itu sendiri, nanti dia bisa kita pasang, kita membuat satu sistem di mana rumah-rumah yang berada di hilir sungai bisa menggunakan Wamun ini untuk menjadi alarm pribadi di rumah mereka, dan akan secara detail mengatakan, oh air akan naik sekian dengan waktu banjir, kira-kira akan datang berapa jam lagi. Jadi orang-orang bisa dengan cepat untuk mengevakuasi diri. Kalau sekarang kan kita masih membutuhkan jembatan. Kalau untuk proyek kita sekarang kita masih membutuhkan jembatan dari BPBD misalnya untuk menghubungkan, menyampaikan informasi itu ke masyarakat. Tapi mungkin di masa depan nanti Wamun bisa dengan sendirinya dipasang di rumah-rumah yang memang rawan untuk banjir, jadi mereka bisa dengan cepat mengevakuasi diri. Mungkin itu sih. Terima kasih. Keren, Wamun. Ya, jadi itu senang sekali ya, ini teman-teman terus semangat ya. IoT dan AI nanti bisa digabungkan dan menjadi sebuah sesuatu yang lebih bermanfaat ya, khususnya bagi kehidupan manusia. Keren, Wamun. Thank you ya. Yang lain, silakan. Atau ya, salah satu itemnya adalah dengan teknologi seperti IoT, Artificial Intelligence, dan dibutuhkan connectivity yang mumpuni ya. Dalam hal ini contoh dengan konektivitas 5G. Oke, nah jadi digital transformation. Jadi kita ngomong tentang transformasi digital. Jadi sebenarnya apa sih drivernya ya, pemicunya di digital transformasi? Kita bagi menjadi 3 layer dulu nih. Nah, jadi kita bagi 3 layer. Nah, uji coba dan juga delivery ya, membantu MotoGP di Mandalika. Nah, itu dengan 5G Excel Axiata. Nah, jadi ini kita lihat nih, bagaimana 5G dan AI IoT. AI IoT ini adalah artificial intelligence of things. Jadi bagaimana alat-alat yang sudah dibuat IoT yang nanti bisa dikembangkan lebih lanjut dengan kecerdasan buatan atau AI menjadi lebih bermanfaat dan berfungsi maksimal. Nah, jadi contoh nih, kita lihat ya, di zaman dulu ada 1G, ada 2G, ada 3G, ada 4G yang saat ini kita nikmati ya, dan 5G, konektivitas 5G. Dan ini yang nanti akan mendukung terciptanya masif sosial aspek perkembangan teknologi untuk membantu manusia, seperti contoh di aplikasi Smart Life. Mungkin saya kasih disclaimer dulu ya Mas ke teman-teman. Ya. Jadi setelah ini teman-teman bakalan diberi tugas nih sama Mas Farid untuk menciptakan bisnis plan. Jadi teman-teman harus create business plan yang nanti akan langsung dipresentasikan di hari ini juga, dan diberi feedback langsung oleh Mas Farid. Jadi teman-teman, aku harap banget kalau misalnya memang masih ada yang belum jelas atau masih ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan sampai 10 lebih 10 ya teman-teman. Kita tunggu ya. Boleh langsung dari Ekoi Sajid, boleh langsung. Ini kan ada berbagai macam seperti biaya manpower dan biaya infrastruktur. Itu untuk biaya-biaya tersebut, kami sebagai perusahaan itu boleh menentukan sendiri atau memang ada patokan terhadap suatu peraturan tertentu begitu Pak? Ya, boleh ditentukan sendiri ya, karena nanti Eko ini misalnya, Eko kan yang tahu persis nih. Oke, thank you. Zakia, ada yang lain? Ada Jihan dari Wamun, silahkan. Wamun, silakan. Oke, terima kasih Kak atas kesempatan. Wamun ada gaulnya ya, keren tuh. Pakai filter Pak. Oke. Jadi kan kita sedang membicarakan si alat ini. Nah, pertanyaannya Bila, apakah alat itu penting untuk dipatenkan, dan ketika sudah dipatenkan ataupun tidak, apakah itu akan memengaruhi untuk cost strukturnya atau revenue sistemnya? Itu sih Pak, penting nggak sih itu untuk itu? Ya. Jawaban saya sangat penting. Jadi, ini kan hak kekayaan intelektual. Paten itu kan untuk melindungi hak kita gitu. Hak kekayaan intelektual teman-teman nih, contoh Wamun nih. Wamun kan nanti membuat alat nih. Nah, alat Wamun ini itu nanti dibuatkan hak patennya. Nah, memang pengurusan hak paten butuh waktu yang lama ya.
mungkin 1 sampai 2 tahun kali, karena di proses paten itu akan dites, akan dicari apakah ada produk-produk yang sama dengan Wamun. Nah, itu paten. Tapi ada lagi nih, hak cipta namanya. Hak cipta itu prosesnya lebih singkat daripada hak paten dan bisa diurus. Paten, hak cipta atau HACI itu bisa diurus di Kementerian Kumham. Di Kumham itu bisa membantu untuk dan sekarang bisa online ya. Sekarang bisa daftar hak ciptanya itu online. Jadi hak cipta itu saran saya sebelum paten, hak ciptanya diurus dulu. Nah, hak ciptanya diurus dengan punya hak cipta, nanti bisa ditingkatkan ya menjadi ke hak paten. Nah, tentunya pengurusan itu kan butuh biaya tuh, ya. Pasti butuh orang yang mengurusnya kan, entah dari tim Wamun sendiri atau mungkin nanti di outsource atau dibantu oleh perusahaan lain yang memang spesialisasinya di bidang kekayaan intelektual. Nah, biaya itu dimasukkan di cost structure, di struktur biayanya, karena itu kan jadi biaya tuh. Intinya kalau bisnis itu kan jangan sampai rugi ya. Nah, intinya bisnis itu jangan sampai rugi. Kalau jangan sampai rugi berarti rumusnya modal biayanya harus clear, harus detail, harus selengkap-lengkapnya, dan kita tahu persentase labanya. Nah, jadi masalah yang sering terjadi apa? Modalnya nggak clear. Ternyata di perjalanan banyak biaya-biaya yang dikeluarkan. Akhirnya harga jual yang diberikan customer itu tidak sesuai dengan modal atau biaya yang real atau yang sebenarnya terjadi. Akhirnya apa? Persentase labanya berkurang. Misalkan yang sebelumnya di set up dengan 20% gitu ya. Karena ada biaya-biaya lain, akhirnya persentasenya jadi cuma 10%. Nah, itu akan dihitung setiap tahun ya. Di setiap tahun itu akan ada perhitungan akuntansi. Teman-teman nanti akan belajar akuntansi. Jadi bayangkan nanti teman-teman running sebuah perusahaan startup, ya teman-teman harus melek finansial Bu. Bagaimana merunning perusahaan dan melakukan desain untuk finansialnya. Tidak hanya desain alatnya ya, tapi desain finansialnya. Nah, itu dia jadi penting harus dilakukan, tapi step by step ya. Step pertama adalah cipta, itu yang paling mungkin dilakukan karena pengurusannya lebih cepat ya, dan biayanya lebih murah. Oke, Terima kasih Pak. Sudah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Serta yang ketiga yaitu revenue sharing. Revenue sharing ini ada Melalui hand system, silakan untuk tim playing. Tim selanjutnya akan presentasi adalah tim Wamun. Silakan untuk tim Wamun bersiap-siap. Waktu akan dimulai sejak kalian share screen ya. Jadi tolong dipersingkat untuk presentasinya. Terima kasih. Tim Wamun, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Mana ini? Share screen. Belum open mic. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Tangkasi dengan proyek kami Wamun dari Mas Alherat, Kampung Jawa Tondano. Hari ini kita akan mempresentasikan bisnis plan kita dengan singkat tentunya. Lanjut, di sini ada customer segment. Siapa target dari Wamun ini? Target kita tentunya ada PLTA. Kemarin kita juga sempat observasi dan berkomunikasi secara langsung dengan PLTA Tonsei Alama. Selain itu kita juga ada target dari BPBD, Pemkot, Pemprov, dan Balai Sungai. Itu juga sesuai dengan hasil dari apa yang kita kemarin bicarakan.